Perkenalkan, nama saya Trivena Magdalia Robin, nomor absen 2 dengan NIM 22026 120100235 dengan kelas H Manajemen Pagi. Bagaimana segmentasi pasar dapat membantu perusahaan memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi konsumen? Jawabannya, segmentasi pasar membantu perusahaan memahami variasi kebutuhan dan preferensi konsumen dengan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan terfokus. Ini memungkinkan perusahaan menyesuaikan strategi pemasaran, produk, dan layanan sesuai dengan karakteristik unik setiap segmen dan meningkatkan relevansi dan keefektifan upaya pemasaran mereka. 2. Jelaskan konsep targeting dalam konteks pemasaran dan berikan contoh bagaimana perusahaan dapat memilih target market yang tepat. Untuk jawabannya, dalam pemasaran targeting merujuk pada proses pemilihan segmen pasar yang spesifik untuk dituju dengan strategi pemasaran. Contohnya, jika perusahaan menjual produk fashion berharga tinggi, mereka mungkin akan memilih target market yang memiliki tingkat pendapatan tinggi. Untuk memilih target market yang tepat, perusahaan dapat mempertimbangkan faktor demografis yaitu usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Untuk faktor geografis yaitu lokasi geografis pelanggan dan potensial. Untuk psikografis yaitu gaya hidup, nilai-nilai, dan perilaku konsumen atau kebiasaan pembeli loyalitas merek. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pakaian anak-anak mungkin memilih target ibu muda dengan pendapatan menengah yang tinggal di kota-kota besar. Yang ketiga, bagaimana teknologi dan media sosial dapat mempengaruhi strategi segmentasi, targeting, dan positioning suatu perusahaan. Yang pertama, teknologi dan media sosial memiliki banyak dampak besar pada strategi segmentasi, targeting, dan positioning perusahaan. Yang pertama, dalam segmentasi, teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data konsumen secara lebih efisien. Dan media sosial menjadi platform kaya informasi, membantu perusahaan memahami preferensi, perilaku, dan kebutuhan konsumen. Dengan data ini, perusahaan dapat membuat segmen pasar yang lebih akurat. Yang kedua, targeting dapat ditingkatkan melalui teknologi dan media sosial. Perusahaan dapat menggunakan algoritma untuk menyaring target pasar potensial berdasarkan perilaku online, preferensi, dan interaksi media sosial. Kampanye iklan yang disesuaikan dapat dijalankan untuk menarik perhatian target pasar yang spesifik. Yang ketiga, ada media sosial. Memainkan peran besar dalam positioning, perusahaan dapat membangun citra merek mereka melalui konten yang dibagikan dan interaksi dengan konsumen. Komunikasi dua arah di media sosial memungkinkan perusahaan mendengar umpan balik langsung dari pelanggan, memungkinkan penyesuaian strategi positioning secara real time. Dan secara keseluruhan, integrasi teknologi dan media sosial dalam STP memberikan perusahaan akses ke data yang lebih baik, memperkuat targeting, dan memungkinkan positioning merek yang lebih efektif. Sebutkan dan jelaskan 4 elemen bauran pemasaran dan berikan contoh implementasinya dalam industri tertentu. Jawabannya, bauran pemasaran atau 4P terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Contoh implementasinya dalam industri makanan adalah yang pertama ada produk yang disajikan, misalnya makanan siap saji, dengan varian menu yang menarik. Yang kedua ada harga, penetapan harga yang sesuai dengan target pasar, seperti menawarkan paket hemat untuk keluarga atau diskon untuk pelanggan yang setia. Yang keempat ada atau distribusi, menempatkan produk di lokasi strategis seperti membuka gerai di pusat pembelanjaan atau menyediakan layanan pesan antar. Yang keempat ada promosi, melakukan promosi melalui media sosial, iklan, atau program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan kesadaran dan daya tarik produk. Contoh ini mencerminkan
Bagaimana bauran pemasaran dapat diimplementasikan dalam industri makanan untuk mencapai tujuan bisnis. Nomor 5, sekarang ini promosi secara digital tidak terelakkan, di mana secara praktek Anda sudah melakukan atau praktek berpromosi melalui IG Ads. Jelaskan secara detail langkah-langkah praktek yang Anda lakukan untuk mempromosikan produk Anda melalui IG Ads. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk mempromosikan produk melalui Instagram Ads. Yang pertama, pahami tujuan kampanye. Tentunya tujuan kampanye kita, apakah itu meningkatkan penjualan, kesadaran merek, atau interaksi pengguna. Yang kedua, buat akun bisnis di Instagram. Dengan memastikan akun Instagram kita sudah dalam mode bisnis untuk mengakses fitur iklan. Yang ketiga, ada hubungan dengan Facebook Ads Manager yang menggabungkan antara Instagram dengan Facebook Ads Manager untuk membuat dan mengelola kampanye iklan. Yang keempat, ada identifikasi audiens target. Pastinya tentukan siapa target audiens kita berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Gunakan opsi targeting yang disediakan oleh Facebook Ads Manager. Yang kelima, buat konten yang menarik. Mempersiapkan konten visual dan teks yang menarik perhatian audiens. Pastikan gambar atau video yang kita gunakan sesuai dengan estetika merek. Yang keenam, ada pilih jenis iklan yang sesuai. Instagram menyediakan berbagai jenis iklan, termasuk iklan dalam aliran story atau explore. Pilih jenis iklan yang sesuai dengan tujuan kampanye kita. Yang ketujuh, atur anggaran dan jadwal iklan. Pasti menentukan beberapa banyak uang untuk ingin dialokasikan dan jadwal waktu iklan yang ditayangkan. Sesuai anggaran dan jadwal berdasarkan waktu paling efektif untuk audiens kita. Yang kedelapan adalah pilih format dan CTA yang sesuai. Sesuaikan format iklan dengan tujuan kampanye kita. Tentukan juga call to action atau CTA yang sesuai seperti belanja sekarang atau pelajari lebih lanjut. Yang kesembilan ada pantau dan analisis kinerja. Setelah kampanye berjalan, pantau metrik kinerja seperti tingkat interaksi, konversi, dan biaya pertindakan. Analisis kata untuk menyesuaikan strategi ke depannya. Yang ke-10 ada uji atau optimalisasi. Lakukan uji AB atau variansi iklan untuk mengidentifikasikan elemen yang paling efektif. Gunakan wawasan dari kampanye sebelumnya untuk mengoptimalkan strategi iklan kita. Sejauh mana media sosial mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk atau layanan secara online? Bagaimana strategi media sosial dapat dioptimalkan? Jawabannya, media sosial memiliki dampak besar dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk atau layanan secara online. Pengaruh ini dapat terlihat melalui ulasan yang pelanggan, rekomendasi, dan kampanye pemasaran yang disebarkan di platform media sosial. Untuk mengoptimalkan strategi media sosial, pertimbangkan untuk yang pertama ada pemahaman audiens, kenali siapa target audiens kita dan sesuaikan konten agar relevan bagi mereka. Yang kedua ada konten yang berkualitas, bagikan konten yang informatif, menarik, dan memiliki nilai tambah bagi pengguna. Dengan video, gambar, dan ulasan pelanggan yang dapat sangat efektif. Yang ketiga ada keterlibatan pengguna. Interaksi aktif dengan pengguna melalui komentar, pertanyaan, dan tanggapan dapat membangun hubungan yang positif dengan pelanggan. Yang keempat ada pemasaran influencer yang merupakan kolaborasi dengan influencer dapat meningkatkan visibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan kita. Yang kelima ada promosi atau diskon yang menyediakan penawaran eksklusif atau diskon melalui media sosial dapat merangsang minat pembelian. Yang keenam ada analisis kerja. Gunakan analisis data untuk memahami kinerja kampanye dan menyesuaikan strategi berdasarkan hasil yang akan didapatkan.